langsung ini materi ini sama orang sampai ya. Oh ya. Masih dimulai ya? Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat siang kepada seluruh peserta PKPA Universitas Maijen Sungkono yang bekerja sama dengan DPC Pradi Mojokerto dan DPC Pradi Sidoarjo. Pada siang hari ini adalah materi peradilan hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Anis Busroni, SH MHum. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mas. Selamat siang rekan-rekan calon advokat yang saya hormati. Perkenalkan, saya sebagai host pada sesi ini. Nama saya Syarial, Pak. Dokter. Baik. Untuk waktunya nanti terhitung 2 jam, 15 menit sebelum selesai nanti kami sampaikan waktunya. Kemudian untuk teknis materi kami serahkan kepada Dr. Anis. Apakah nanti di sela-sela langsung tanya jawab ataukah di akhir sesi acara, dipersilakan. Monggo nanti di sela-sela saya menyampaikan, boleh menyampaikan pendapat atau usulan atau apa semacam kita diskusi sambil materi berjalan. Sehingga harapan saya kita lebih banyak diskusi dan kita lebih efektif untuk penyampaian materi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk sesi kami serahkan kepada Dr. Andes Anis Busroni, SH MHum untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mohon izin nanti untuk paparan materi apa disampaikan oleh panitia atau saya sampaikan sendiri atau saya tampilkan? Di kami sudah standby, mohon izin. Siap, kalau gitu nanti Bapak yang menyampaikan. Siap. Ya, saya akan sampaikan materi. Bisa saya mulai? Siap, bisa Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, saudara-saudara nanti akan menjadi calon advokat. Untuk itu saya harapkan saudara dengan saya adalah sama. Kita adalah para penegak hukum. Jadi menurut undang-undang advokat, kita adalah penegak hukum. Karena itu untuk niat menjadi advokat harus kita mulai dengan niat baik kita, dengan etikat baik kita untuk menegakkan keadilan, untuk memberikan pelayanan hukum yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi tolong nanti teman-teman kita harus banyak berdiskusi. Kita jangan putus sampai di sini. Nanti kelompok ini harus menjadi sebuah kelompok diskusi dan kita harus sering komunikasi karena bagaimanapun juga hukum ini berkembang. Kemudian hukum juga harus hanya melakukan diskusi karena kita tidak hanya terbatas pada law and book, tetapi juga yang penting juga law and action. Hukum yang ada di masyarakat ini jauh lebih cepat daripada buku-buku kita, daripada literatur kita, daripada undang-undang yang ada. Seperti contoh yang paling sederhana aja, ketika seseorang saksi, itu kan harus wajib di pengadilan. Di kuapnya kan saksi itu orang yang didengar di pengadilan, orang yang didatangkan di pengadilan, yang ditanya hakim, yang hadir di pengadilan. Tetapi dengan kondisi sekarang, saksi bisa melalui visual dengan media elektronik. Monggo yang lainnya. Mohon izin Bapak untuk membacakan pertanyaan dari peserta PKPA melalui chat dari Bapak Afin Fali Wilianto. Mohon izin bertanya, dalam kasus pembegalan yang mana korban melakukan pembelaan diri sampai mengakibatkan pelaku hilang nyawa atau meninggal dunia dan korban yang membela diri dijatuhi hukuman,
bagaimana perspektif dari sudut pandang HAM dan dari sudut pandang hukum pidana? Mohon pencerahan. Terima kasih. Nah, ini kalau di peradilan ya, bisa jadi nanti kasus korban pelaku kan membela diri sehingga korban meninggal dunia, sehingga pelaku meninggal dunia. Harusnya kalau itu di persidangan, ini kewajiban kita para advokat untuk memberikan posisi hukum yang objektif bahwa dia tidak ada niat membunuh, bahwa dalam suatu pengadilan, dalam suatu tindak pidana ini ada suatu niat jahat, ada suatu niat yang akan dia lakukan. Sepanjang kalau memang dia tidak ada niat, dia seharusnya terbebas dari tuduhan pembunuhan. Jadi apakah si korban tadi berniat membunuh? Tidak, dia membela diri. Nah, ini tugas kita semua nanti sebagai penasihat hukum bisa memberikan keyakinan kepada hakim bahwa dia atau korban ini justru dia sebagai orang yang disakiti, dia sebagai kesakitan, dia sebagai korban. Seharusnya dia tidak dihukum. Dia tidak ada niat jahat untuk melakukan tindak pembunuhan. Nah, karena itu tantangan bagi kita para advokat, para penasihat hukum, bagaimana si korban ini bisa lepas dari jeratan atau tuduhan bahwa dia sebagai pembunuh. Justru dia melakukan pembelaan diri. Kasus yang terakhir yang kita saksikan, ada seorang yang dijadikan target oleh para penjahat jalanan, kemudian dia membela diri sehingga menimbulkan yang melakukan kejahatan tadi meninggal dunia. Maka oleh polisi dia dibebaskan dan malah diberi hadiah. Nah, seharusnya kepolisian bertindak seperti itu. Jadi harus dilihat secara objektif. Kalau menurut saya perkara ini tidak perlu dibawa ke pengadilan. Justru yang korban ini harus mendapat penghargaan dari pihak kepolisian atau dari pihak penegak hukum yang lain. Mungkin gitu Pak ya, maksudnya. Mungkin Bapak. Baik, bagaimana Bapak Afin? Afin sudah Ya, jelas. Pak Imron mungkin sangat senang sekali dapat bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan saya yakin bahwa kita semua punya masa depan yang bagus. Advokat di negara kita sangat dibutuhkan, dan advokat adalah kita bersama yang membangun marwahnya, kita bersama yang akan menegakkan advokat menjadi sebuah lembaga yang terhormat. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari panitia EKP Universitas Mejen Sukarno Mojokerto beserta DPC Pradi Sidoarjo maupun DPC Pradi Mojokerto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Andes Anis Gusroni SHM atas materi yang diberikan, yaitu peradilan hak asasi manusia. Kiranya pertemuan ini dapat kita tindak lanjuti lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anis, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Untuk sesi terakhir kita akan foto bersama, mohon kameranya videonya dinyalakan. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk yang peserta di slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Dr. Anis bisa meninggalkan langsung meeting. Ya, terima kasih.